Ya, baik. Baik rekan-rekan sekalian, selamat, bertemu kembali di sesi kita membahas manajemen dan audit, sistem informasi. Pada sesi ini, mungkin saya akan, lebih banyak nanti menyampaikan dulu ada beberapa update tentang materi yang perlu kita pelajari ya. Dalam hal ini nanti tema pada sesi ini sebenarnya membahas mengenai, manajemen atau, apa namanya, eee, manajemen sistem informasinya dengan pendekatan beberapa standar gitu ya. Jadi, yang akan kita bahas mostly nanti mereview beberapa standar yang dipakai di dalam, pengelolaan sistem informasi. Mungkin sebagai overview rekan-rekan sekalian, kalau kita di organisasi dan atau di perusahaan begitu ya, dari beberapa pengalaman yang saya temui juga, itu sangat diperlukan, tingkat compliance dengan mengikuti, standar tertentu. Jadi ketika menjalankan atau apa namanya, melaksanakan, proses bisnis yang kemudian dibantu dengan digitalisasi melalui sistem informasi, ini tidak hanya berjalan kalau bahasa saya semacam kayak autopilot gitu ya, tetapi, berjalan harus sesuai dengan standar tertentu. Dan yang menariknya, setiap organisasi dengan kelompok industri atau jenis industrinya masing-masing, mereka memiliki karakteristik dan standar yang sangat spesifik ya. Ya sebut saja misalnya kita di dunia financial ya, kita akan mengenal apa itu Basel II standar, kemudian Sarbanes-Oxley gitu ya. Kemudian juga ada audit standar, ada Financial Security Act dan seterusnya. Kemudian di dunia mana namanya di kedokteran ya kita akan punya HPA standar dan juga standar-standar yang lain. Di dunia oil and gas ada PPDM, ada UCG, standar dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak. Di telco apalagi itu cukup ketat sekali. Nah, dengan standar ini sebenarnya ada dua sisi yang ingin ditembak ya. Jadi bagaimana organisasi atau perusahaan itu kemudian tadi tingkat compliant dengan good practice ya di dunia industrinya bisa tercapai, satu itu. Yang kedua adalah untuk menjaga konsistensi performa dari perusahaan ketika menjalankan proses bisnis. Nah, tentu saja di pelaksanaan secara spesifik fungsi teknologi informasi ini juga ada gitu ya. Jadi bagaimana kita di dunia teknologi informasi baik itu untuk perusahaan manapun menurut saya itu kita harus juga comply dengan standar. Jadi ini juga untuk menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan teknologi informasi tidak serta-merta kita melaksanakan sesuka kita gitu ya atau sebisa yang kita jalankan, tapi juga harus comply dengan standar tertentu. Nah ini kebetulan sedikit sharing gitu ya, karena kebetulan saat ini saya juga sedang diminta untuk melit sebuah biro transformasi digital di UGM. Ini juga kita sedang benar-benar memetakan bagaimana perguruan tinggi itu juga harus comply dengan standar agar dia kemudian secara cepat bisa bertransformasi dan juga compete dengan perguruan tinggi sekelas NUS, Harvard, Stanford dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa saya balapan mobil gitu ya kita nggak bisa kalau mau ikut F1 gitu ya standarnya ya mesinnya masih mesin mobil pada umumnya ya kita harus ikut dengan engine dan juga prosedur dan seterusnya yang sesuai dengan standar yang ada di F1 sehingga kemudian kita bisa racing di sana kan begitu. Nah ini yang menjadi menarik. Nah saya akan share rekan-rekan sekalian materi pada hari ini mungkin tidak terlalu banyak gitu ya tetapi sebenarnya awalnya ini saya ingin banyak nanti diskusi dengan teman-teman di kelas ya tapi it's okay nanti kita akan coba sama-sama lihat. Nah, moga-moga sudah terlihat ya, sebentar, ongoing. Ya, baik. Nah, rekan-rekan sekalian, ada yang menarik ya, ini mungkin mohon maaf ada beberapa kata yang masih menggunakan kata university karena memang sedang saya garap untuk banyak hal, tetapi konteksnya yang kita bahas nanti lebih ke bisnis gitu ya, lebih ke bisnis atau ke organisasi umum. Nah, ada beberapa pedoman yang harus kita pahami bahwa ternyata dalam menjalankan manajemen teknologi informasi itu dari A sampai Z
kita atau teman-teman akan berhadapan dengan banyak sekali, standar atau pedoman yang harus kita ikuti. Tidak bisa serta-merta, saya yakin bisa jalan seperti ini, kemudian saya jalankan seperti itu, sesuai dengan style saya. Bahkan orang dengan pengalaman lebih dari 10 tahun pun, itu juga tidak bisa kemudian serta-merta mengatakan bahwa yang akan saya kerjakan, ya suka-suka saya, misalnya semacam itu. Jadi mereka memang atau beberapa pihak-pihak ini memang dipaksa benar agar kemudian mengikuti, manajemen standar yang baik. Nah, ini tujuannya tidak lain tidak bukan agar pola pengelolaan kita dalam teknologi informasi itu juga penting ya. Jadi menjadi lebih tertata dan lebih future oriented. Nah, saat ini kalau, dibiarkan mengalir seperti air saja, seperti air sungai, pokoknya nanti selesai gitu, tidak bisa. Memang harus di-guidance ya, jadi semacam itu. Nah, ini, penting gitu ya dan ini harus dilakukan. Dan bahkan dalam kacamata audit ini ya, teman-teman sekalian mungkin perlu tahu juga bahwa, sebuah objek, apa namanya, teknologi informasi atau proses bisnis itu bisa diaudit kalau dia bermahzab atau mengacu referensi model tertentu atau standar tertentu. Jadi kalau tidak ada, referensinya, tidak ada standar yang diacu, ya otomatis dia tidak bisa diaudit gitu. Nah ini yang menarik. Jadi tidak ada nanti parameter benchmark, standar yang bisa diolah, kira-kira begitu. Nah ini layaknya seperti kita misalnya membangun sebuah sistem informasi. Pasti akan ditanya, sistem informasi ini orientasinya apa, baseline-nya apa, standarnya apa. Kalau cuma based on, ya ini saya bangun sesuai dengan kemampuan saya, ya kita nggak akan bisa mengukur kualitasnya. Kita tidak akan bisa, apa namanya, banyak bicara mengenai bahwa sistem kita itu, seperti ini, dan seperti itu. Jadi semacam itu. Nah ini yang, perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Sehingga ini cukup sulit, cukup menantang, dan juga cukup apa istilahnya, apa namanya, cukup 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 rumit gitu ya. Apalagi, bagi kita yang orang-orang di dunia teknis gitu ya, itu kan, agak agak males gitu ya kalau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sangat sangat literatur atau sangat textbook sekali gitu, kira-kira gitu. Nah, ada beberapa keyword yang ingin saya kenalkan, mungkin rekan-rekan juga sudah paham, sudah mengenal ini di dunia kerjanya, tetapi kita highlight lagi. Jadi ada beberapa keyword, yang satu yang kita sebut sebagai standar pada tata kelola IT, atau yang kita sebut sebagai IT governance ya. Jadi ini penting. Jadi tata kelola IT ini menjadi nafas, menjadi pola, menjadi behavior, menjadi frame, menjadi filosofi bagaimana organisasi itu akan menjalankan, atau mengimplementasikan teknologi informasinya. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini menjadi garis-garis besar, haluan negara kalau dulu bahasa di zaman saya namanya ada GBHN gitu ya. Tapi di sini menjadi prinsip-prinsip utama bagi perusahaan atau organisasi menjalankan teknologi informasinya. Ini akan menjadi ciri khas organisasi bagaimana mendeliver misalnya saat ini AI untuk pendidikan gitu ya, AI untuk research, AI untuk development dan seterusnya. Jadi semacam itu. Sehingga hampir-hampir saya katakan teknologi tata kelola IT governance itu bagi setiap organisasi itu jadi spesial, jadi identik. Ini yang menyebabkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu tidak comparable atau tidak bisa disamakan. Karena masing-masing spesial, masing-masing unik gitu ya. Jadi nggak copy paste. Jadi kalau teman-teman yang bekerja sebagai pengembang sistem, kemudian punya asumsi bahwa saya berhasil mengimplementasikan sistem A di company A dan kemudian saya copy paste di company B masih berhasil. Nah, saya katakan mungkin malah sebaliknya yang akan terjadi. Karena semua perusahaan itu punya ciri khas, punya cara. Ya. Kita sama-sama menggunakan teknologi yang serupa misalnya, baik menggunakan misalnya handphone tertentu yang sama mereknya. Tapi performance-nya akan lain, kinerja kita akan lain ketika menggunakan karena semua punya style, punya filosofinya, punya cara kerjanya sendiri dan itu tidak bisa disamakan, akan sulit sekali gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi kita akan berhadapan atau teman-teman perlu perhatian benar bahwa kita perlu IT governance yang strong kalau bahasa saya gitu, yang bisa menjiwai, bisa
mengajak semua stakeholder itu bergerak dalam satu tujuan yang sama. Kalau teman-teman bekerja di instansi pemerintah atau mungkin di perusahaan yang kondisinya adalah banyak sekali sistem-sistem informasi yang berjalan dan hampir-hampir sudah sering diadakan kegiatan untuk mengintegrasikan, tapi kok integrasi itu menjadi too good to be true. Nah, ini salah satu ciri khas bahwa ternyata IT governance-nya kurang kuat atau tidak ada bahkan semacam itu. Nah, ini kalau kita sama-sama di UGM ya, saya mungkin sedikit memberikan informasi, ini yang terjadi juga di kampus kita saat ini. Kita udah lama menggunakan sistem hampir 10 bahkan 15 tahun terakhir menurut saya yang levelnya mungkin agak lebih mature gitu ya. Dan ternyata kita tidak punya IT governance yang strong. Efeknya apa? Saat ini sistem berjalan masing-masing dan hampir-hampir kita sulit sekali melakukan integrasi. Jangankan integrasi proses bisnis, integrasi data saja tidak bisa, begitu. Nah, ini yang menjadi poin. Kalau kita di level negara sama. Kita punya EKTP, kita punya NPWP, kita punya Dukcapil dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Semuanya berjalan, bernyanyi, bergerak sesuai bisnisnya masing-masing. Nggak ada saling connected. Karena apa? IT governance-nya nggak strong, nggak kuat. Jadi hanya formalitas. Kita punya banyak undang-undang yang mengatur itu, dari undang-undang ITE, undang-undang terbaru yang kemarin yang saya baca ada SK Kemenkominfo tentang AI segala macam. Tapi ketika kita baca ya hanya sekedar himbauan, tidak ada governance. Jadi governance itu bahasa saya kayak orkestrator atau konduktor di orkestra. Dia yang bikin partiturnya, gimana cara kerjanya. Dan dia kemudian yang mengorkestrasi bagaimana jalannya teknologi itu. Ini yang penting, poin penting. Nah, dalam kata yang lain, tata kelola IT ini saya ingin menyebutnya sebagai IT leadership. Nah, ini yang poin penting. Nah, kita di dunia S2 ilmu komputer mungkin nggak terlalu karena kita mungkin terlalu banyak bermain di algoritma gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak apa-apa, dengan algoritma itu sebenarnya kita bisa arahkan bahwa kita bisa govern teknologi. Nah, jadi contoh ya, karena kan saya bekerja di area riset tentang big data ya, bagaimana big data itu menjadi governance untuk mengintegrasikan data. Jadi bukan data yang besar, tapi data dikoleksi dan kemudian dari data yang dikoleksi itu kita govern menjadi data tunggal, misalnya semacam itu. Sehingga tidak ada lagi gontok-gontokan bahwa data saya itu benar apa tidak. Jadi semacam itu. Nah, ini poin penting, poin pertama. Nah, nanti tugas kita selain memanage sistem informasi dengan IT governance yang baik, nanti kita pelajari bagaimana membangun IT governance yang baik, termasuk nanti juga sekaligus kita jadi tahu bagaimana mengukur keapikan atau kebagusan dari IT governance yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana mengauditnya, bagaimana memeriksanya, bagaimana mengevaluasinya dan mengarahkannya agar benar-benar impactful terhadap organisasi. Nah, ini yang poin penting. Nah, yang kedua, rekan-rekan sekalian, tata kelola IT ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus berjalan beriringan. Tata kelola itu levelnya kayak norma, kayak kumpulan filosofi baik gitu ya, praktek-praktek baik gitu yang menjadi konsep. Tetapi implementasinya kita perlu terjemahkan menjadi ini, rencana strategik TIK. Ada yang menyebutnya dengan nama-nama lain, misalnya IT Strategic Plan gitu ya, atau ada yang menyebutnya menjadi roadmap pengembangan teknologi informasi, apapun. Tapi intinya di dalam rencana strategik IT itu dijelaskan bagaimana cara kita mencapai tujuan, proses bisnisnya, pengelolaan sumber daya manusia TIK-nya, bagaimana mengelola data dan informasi, serta dukungan teknologinya. Dalam hal ini ya hardware dan software. Kalau dokumen itu atau guidance itu atau roadmap itu berisi poin-poin tadi, maka dia disebut sebagai IT Strategic Plan atau rencana strategik TIK. Jadi kira-kira begitu. Nah, ada dua dokumen di awal nih yang menjadi pijakan. Kalau bahasa agama ya ini kitab suci dan sunnahnya, kira-kira begitu ya. Tetapi intinya kita perlu punya dua ini sebagai apa? Sebagai pedoman dasar, sebagai guidance. Organisasi kalau nggak punya ini, ya teknologi informasinya akan kemana-mana, satu ke kanan, satu ke kiri dan seterusnya. Nah, ini yang yang ingin kita hindari.
Maka prinsip dasar dalam kita sebelum kita bilang bahwa saya ingin memanage atau mengolah sistem informasi dan mengauditnya, maka kita harus paham benar konteks ini dulu, tata kelola, IT governance, dan IT strategic plan. Posisinya di mana dan apa fungsinya. Nah, ini sepertinya dua dokumen terpisah, tetapi semuanya ini harus saling support ya. Jadi rencana strategik ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa sendiri bikinnya, tetapi harus mengadopsi IT governance. Sehingga IT governance ini menjadi poin penting di awal, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah kita harus mulai mengenal dan juga harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tata kelola dan rencana strategik TIK. Kira-kira begitu. Tadi pagi saya dapat tentang dokumen tentang rencana strategis TIK untuk IKN. Nah, dia udah punya rencana strategiknya, tapi yang belum ada IT governance-nya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, kita perlu cek. Nanti akan saya share ya contohnya yang di IKN itu sehingga teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini yang poin penting, yang poin pertama. Jadi yang ingin saya highlight adalah dalam manajemen sistem informasi ya kita harus menciptakan atau meng-create standar ini untuk organisasi atau perusahaan yang sedang kita kelola gitu ya, di semacam itu. Dan itu mau nggak mau harus memenuhi dua aspek ini, yaitu tata kelola IT governance dan juga rencana strategik TIK. Nah, di level berikutnya, ini level high level ya. Jadi ini kalau bahasa saya itu nih high level standar di TIK ya, yaitu tadi IT governance dan IT strategic plan. Nah, di level manajerial itu ada beberapa atau di manajemen teknologi itu ada beberapa domain standar yang kita harus pahami. Jadi ada yang namanya domain IT principle. Jadi ini juga berupa dokumen, berupa standar tentang prinsip-prinsip IT. Contoh simpel, kalau kita di perusahaan, kita bisa melihat nggak organisasi kita itu mengambil jalur sebagai organisasi yang menggunakan teknologi yang fully proprietary atau yang fully open source, misalnya kayak gitu. Nah, kebijakannya di mana nih? Kira-kira atau yang hybrid misalnya kayak gitu. Nah, itu ada di IT principle. Jadi IT principle itu menjadi poin-poin pegangan bagi perusahaan untuk menjalankan aksinya atau menjalankan strateginya. Nah, kira-kira begitu. Dan di dalamnya juga akan ada poin-poin strategik yang diambil atau dikembangkan oleh manajemen. Nah, definisi IT principle ini sangat apa ya istilahnya sangat luas. Bisa dalam bentuk kalau di dunia teknis itu kita sebut sebagai data governance ya, kemudian arsitektur governance, kemudian ada juga data arsitektur, application arsitektur, kemudian ada juga teknologi arsitektur dan seterusnya. Itu sangat memungkinkan. Tapi yang penting ada prinsip di situ yang dianut dan yang dipegang untuk dijalankan. Poinnya itu aja kita fokusnya. Jadi itu yang disebut sebagai IT principle. Nah, kemudian yang kedua ada IT arsitektur. Nah, IT arsitektur ini nanti lebih ke arah teknis ya. Ini teman-teman kalau yang ngambil risetnya di area tentang pengembangan arsitektur teknologi sesuatu, maka bisa melihat di sisi IT arsitektur ini. IT arsitektur itu memberikan gambaran bagaimana arsitektur atau gambar bangun, kalau bahasa saya gambar bangun dari teknologi yang kita ambil. Misalnya contohnya kita menerapkan teknik atau sebuah mekanisme service oriented arsitektur. Nah, IT arsitekturnya seperti apa? Itu yang nanti harus digambarkan. Nah, kalau ada gambarnya kita jadi punya denah. Seperti arsitektur rumah itu menjadi denah rumah yang kita pegang untuk keperluan apa? Untuk pengembangan ke depan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada IT infrastructure. Nah, ini yang pendukung, basic pendukung dari komponen teknologi informasinya. Nah, ini juga jadi penting karena kita jadi tahu bagaimana sebenarnya si teknologi yang kita punya itu nanti disupport dengan fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Termasuk contohnya ya bagaimana pusat datanya, bagaimana
apa namanya itu, infrastruktur pendukung untuk, connectivity-nya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah business application. Nah, ini adalah peta atau peta rencana tentang pengembangan dan operasional dari aplikasi pendukungnya. Nah, seperti kita di kampus kita atau di perusahaan nih rekan-rekan sekalian, ini butuh aplikasi apa saja nih untuk mendukung proses bisnisnya. Nah, itu penting sehingga nanti perlu ada pemetaan proses bisnis dan apa saja pengembangan sistem informasi yang mendukung ke situ. Dan yang terakhir ini yang paling penting yang kadang sering dilupakan yaitu IT investment. Jadi melihat teknologi informasi itu sebagai investasi. Nah, di dalam pola pedoman yang kedua ini kita nanti juga mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nanti harus take care, siapa yang harus mengeksekusi dan siapa yang harus memeriksa kinerja dari capaian di sisi IT arsitektur, IT infrastruktur, business application dan IT investment. Jadi ini seperti kita mengelola benar bahwa teknologi itu nggak main-main gitu ya, tapi ini domain yang sangat perlu diperkuat karena kalau kita tidak punya ini maka seperti kita menjalankan teknologi informasi itu tidak dalam konteks termanage dengan baik gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, sehingga kalau dalam konteks manajemen sistem informasi, ini harus kita siapkan di awal agar kita punya well plan manajemen IT ya. Tapi kalau kita bicara audit, ini adalah yang perlu kita cek secara prinsipal apakah perusahaan atau organisasi itu comply, dia punya ini apa enggak. Kalau enggak punya berarti jelas menunjukkan bahwa organisasi itu tidak punya awareness atau mungkin tidak punya kemampuan untuk memanage itu. Maka teman-teman bisa lihat beberapa perusahaan itu karena mereka sangat fokus dengan proses bisnis intinya, maka ya dia menyerahkan yang bagian-bagian kayak gini itu ke pihak ketiga untuk di-manage. Mereka hanya fokus kepada produk dan services yang diberikan. Jadi semacam itu. Nah, itu juga boleh, nah, no problem, itu hanya decision bisnis saja. Nah, kita sebagai orang IT atau di ilmu komputer harus paham benar ini isi dari IT, prinsipal IT, dan ini adalah domain knowledge-nya kita, ya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di ekonomi mungkin strong di auditnya, tapi nggak paham kan tentang IT arsitektur, bagaimana bentuknya, sesimpel bagaimana menggambarkan, memilih simbol database di flowchart misalnya. Nah, itu adalah salah satu simple things yang harus kita punya kemampuan di sini. Jadi ini poin penting ya. Jadi dan kalau saya ditanya, apakah ini bisa dibikin tesisnya apa enggak? Sangat bisa. Nah, teman-teman nanti bisa. Bagaimana kita melakukan atau meresearch IT principle dengan pendekatan analisis tertentu, IT arsitektur kita evaluasi dengan standar tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cukup banyak sebenarnya. Cuma to be honest memang di S2 kita belum banyak yang berani mengambil di area ini ya, karena seolah-olah ini terlalu manajemen. Padahal untuk menuju ke konklusinya kita butuh banyak teknik komputasi ya, di dalamnya ini, di semacam itu. Nah, kalau sudah, nanti ini diterjemahkan menjadi level manajemen teknologi informasi yang terdiri dari satu yang disebut IT decision making. Ya, IT decision making ini bagaimana pola cara perusahaan itu mengambil keputusan-keputusan teknologi informasi. Ya, kalau di algoritma itu adalah apa namanya, contohnya algoritma AHP gitu ya, analytical hierarchical process. Nah, bagaimana pengambilan keputusan itu bisa diambil dengan cepat, tentu keperluan-keperluan yang terkait dengan keputusan IT, misalnya gitu. Kemudian IT strategic management, bagaimana memilih decision, bagaimana mengambil opsi, menghitung cost benefit analysis-nya, dan seterusnya. Nah, ini sangat penting untuk diketahui juga. Kemudian juga ada IT risk management, bagaimana mengukur resiko, mengelolanya, memitigasinya, meminimalkan resiko, itu juga perlu dilakukan. Nanti di dalamnya ada proses-proses standar yang harus dipunyai. Kita harus mengecek semua itu disiapkan oleh perusahaan dan satu sisi itu semua juga dievaluasi oleh auditor.
kemudian ada IT Resource Management, kemudian ada IT Relationship Management, IT Performance Management, dan IT Value Delivery. Jadi ini adalah pola manajemen. Jadi kalau teman-teman melihat ini cukup kompleks ya. Jadi kalau digambarkan sebenarnya cocoknya ini seperti piramida gitu ya, makin ujung di atas mengecil tapi di bawah makin banyak. Nah, kira-kira itu teman-teman. Jadi ini yang konten ini ya, konten standar atau guidance atau pedoman ini, inilah yang menjadi dasar kita bisa mengatakan bahwa sebuah organisasi itu comply dengan standar apa tidak. Dan uniknya kalau di dunia audit sistem informasi, satu saja dokumen atau kriteria yang tidak dipenuhi, maka bisa disebut tidak comply. Jadi bukan masalah comply sebagian apa tidak. Ini hitam putihnya itu clear. Ya, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kira-kira begitu. Nah, itu yang kita sebut di sini sebagai compliance audit. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan saya persilahkan rekan-rekan sekalian. Di slide pertama ini dulu. Oke, jika tidak ada, saya akan lanjut dulu ya. Oke, lanjut nih. Jadi yang kedua yang akan kita bahas ini adalah tadi standar atau pedoman awal yang harus teman-teman pahami. Jadi frame-nya jelas ya, sudah tahu ada IT governance, rencana strategic plan, kemudian nanti ada domain terdiri dari 5 atau 6 domain, dan kemudian diterjemahkan menjadi beberapa strategi dari sisi decision making dan seterusnya. Nah, yang berikutnya rekan-rekan sekalian, ini saya kenalkan sedikit mengenai bagaimana kita mengelola atau mengidentifikasi dan juga membangun sebuah struktur tata kelola yang baik. Nah, sebuah struktur tata kelola yang baik itu sangat sebenarnya rely on business process sebenarnya. Dengan kata lain sangat tergantung dari pola bisnis proses di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kenapa begitu? Karena kan IT itu kan simpelnya dia itu mendukung perusahaan agar mencapai tujuan bisnisnya, mencapai tujuan aktivitasnya. Jadi semacam itu. Sehingga ya mau nggak mau strategi atau cara kita mengelola TIK yang harus diarahkan ke sana gitu ya. Maka kita sebut di sini yang disebut sebagai high level business process. Nah, poin pertama ketika kita menyusun sebuah pola manajemen sistem teknologi informasi dengan melakukan beberapa standar tadi, maka mau nggak mau kita harus fokus pertama ada di high level business process. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini contoh di depan, di kanan ini ya. Kalau kita melihat sebuah organisasi, apakah ketika kita berada di atasnya dengan menggunakan teknik helikopter view, kita bisa melihat semua bisnis proses di perusahaan atau organisasi itu connected apa tidak? Intinya di situ. Connected itu dalam artian satu sama lain itu saling support atau saling pipeline-nya nyambung. Tidak ada bisnis proses yang tidak nyambung. Nah, ini yang menjadi penting. Kalau misalnya, nah tekniknya bagaimana kita memotret itu? Mau tidak mau kita harus melakukan pemetaan bisnis proses. Kita harus tanyain alurnya bagaimana, dari A ke Z bagaimana, terus dia akan bercabang kemana, dikonsumsi oleh unit mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dipetakan menjadi sebuah peta high level proses bisnis yang connected, maka ini berarti siap untuk dibangunkan tadi IT governance-nya. Tapi kalau tidak, maka kita harus benahin dulu. Jadi jangan tergesa-gesa kita langsung bikin dokumen. Apa yang terjadi saat ini? Sekarang ini banyak sekali kalau teman-teman lihat di Pemda atau di organisasi perusahaan, mereka sudah punya tuh dokumen-dokumen bagus-bagus kalau dibaca itu menyenangkan, dokumen tata kelolanya atau rencana strategic plan-nya. Tapi yang terjadi itu too good to be true. Kenapa? Karena dibangun oleh misalnya konsultan, dan konsultan itu tidak memotret dulu apakah dia ada di high level bisnis proses tadi. Ya, efeknya apa? Efeknya itu hanya jadi dokumen saja, jadi koleksi tulis saja. Tapi sulit sekali diimplementasikan, sulit sekali
sekali untuk diwujudkan. Menurut saya KPI dari rencana strategik atau dokumen tata kelola tadi adalah terwujud. Kalau tidak implementable, ya dia menjadi sebuah standar yang terlalu berlebihan. Nah, ini yang menjadi penting. Maka kadang kita, kalau saya pendekatannya, kalau misalnya di Pemda atau di organisasi itu tidak kemudian mencoba mengusulkan sesuatu yang sangat extraordinary di dalam pedoman tersebut, tetapi step by step untuk kemudian menuju ke yang kondisi ideal, tapi realistis. Kita bisa taruh itu semua tentang blockchain, tentang big data, tentang AI, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mau jalankan, as simple as kita punya masalah tentang financial support, yaitu bubar semua. Kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita sehingga memang pada konteks ini dengan melakukan pendekatan high level business process, apa yang mau kita desain untuk masa depan itu realistis, jadi kita buat yang realistis. Realistis itu bukan apa adanya, tetapi sesuatu yang bisa kita kerjakan dan itu menuju ke kondisi ideal. Lebih baik kita set up idealnya itu 5 tahun lagi dibanding kita tergesa-gesa 1 tahun ke depan itu sudah jadi dengan investasi yang sangat besar. Ya kalau investasinya ada, tapi kalau tidak, belum tentu juga investasi ada itu kemudian menjamin semuanya tercapai, kan begitu. Nah, jadi ini yang menjadi poin-poin penting sebenarnya di level bisnis proses. Ini pekerjaan tidak mudah. Ini kalau boleh sedikit cerita, saya di UGM untuk mencoba memotret sampai gambar sesimpel ini butuh hampir 1 tahun lebih. Ya, kita harus melakukan pendataan setiap bisnis proses itu seperti apa. Nah, ini cukup rumit dan ini belum bisnis proses yang benar-benar efisien yang kita inginkan. Ini ibarat teman-teman bisa lihat tuh, kenapa kok Google itu berinvestasi membuat Google Map, mensensing semua jalan yang available di muka bumi. Kalau perlu sampai didatangin mobil street view, dipotret gambarnya. Intinya adalah mereka ingin metain landscape-nya dunia itu kayak apa. Karena dari situ baru kita bisa menentukan apa yang bisa kita taruh di atas landscape itu. Kan begitu. Nah, investasinya apa? Ya mereka butuh bertahun-tahun mengirimkan satelit untuk mensensing semua jalan yang terlihat di luar bumi gitu ya, dan kemudian juga dikonfirmasi dengan Google Street View yang bisa menghadirkan gambar dari kondisi realnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Sama juga di bisnis proses itu kita butuh semacam itu. Dan menurut pengalaman saya, untuk melakukan ini memang idealnya tidak dilakukan oleh pihak internal, karena pihak internal sudah terlalu sibuk dan tenggelam dengan proses bisnis yang dijalankan. Ini harus ada pihak luar yang berdiri independen dan melihatnya, sehingga apa yang dituliskan di sini atau digambarkan itu sesuatu yang sifatnya general dan independen gitu ya, tidak tendensius. Nah, ini yang poin itu sebenarnya yang penting yang ingin saya highlight, bahwa kenapa kepentingannya kita harus membuat sesuatu yang sifatnya high level tadi. Nah, dari situ rekan-rekan sekalian, kita nanti baru bisa menerjemahkan pada bisnis proses yang teridentifikasi itu, apakah dia ada di level IT structure atau di IT management. Nah, kalau di organisasi itu kadang ini diterjemahkan IT structure itu menjadi departemen IT akan terdiri dari beberapa sub-departemen. Ada sub-departemen yang bahas prinsipal, ada yang bicara arsitektur, infrastruktur, business application, dan juga IT investment, atau di merge dengan style yang masing-masing. Nanti teman-teman bisa lihat itu. Nah, nanti di level manajerial, nanti akan ada orang-orang person yang nanti didesain sebagai IT decision maker, siapa yang jadi strategic advisor-nya, siapa yang jadi risk manajemennya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Nah, tetapi IT structure dan IT management ini tidak akan bisa dipetakan atau dibangun tanpa sekali lagi high level business process. Nah, pendekatan ini biasanya menggunakan konsep enterprise application. Nanti teman-teman bisa belajar ya, nanti akan saya kasih linknya juga itu bagaimana kita mempelajari enterprise arsitektur untuk mendapatkan high level business process ya, jadi semacam itu. Nah, ini poin penting yang kedua. Jadi konsepnya begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun ini? Nah, ini
teknologinya gimana nih sebagai seorang ilmu komputer gitu ya. Ini apa yang bisa kita support untuk mendukung aktivitas ini. Ya kalau saya sih big data. Karena semua informasi mengenai bisnis-bisnis proses itu adalah big data. Yang kedua adalah AI. AI nanti yang mengklasifikasi, AI nanti yang memberikan analisis algoritma tentang bagaimana setiap bisnis proses itu saling pipeline. Nah, di situ sebenarnya yang poin menariknya sebenarnya untuk teman-teman sekalian bisa pahami kira-kira gitu. Nah, jadi kalau ditanya, loh ini berarti nanti si bisnis prosesnya algoritma di ilmu komputer nggak kepakai di sini, enggak, malah kebalikan. Kita tanya, kita challenge algoritma apa yang bisa membantu kita mempercepat ini, mengevaluasi kumpulan bisnis proses untuk keluar menjadi pola tertentu. Kira-kira begitu. Nah, ini yang menarik. Ini kalau ada yang tertarik, saya punya hampir 1.600-an SOP dengan detailnya itu sangat banyak sekali. Nah, itu bagaimana kita membangun algoritma untuk mengotomatisasi, mengidentifikasi itu. Itu bisa menjadi dataset yang sangat kompleks ya, dan segala macam. Nah, itu contohnya gitu. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, ini sebagai salah satu contoh ya, IT decision making. Bagaimana kita menerjemahkan dari prinsip tadi yang sebelumnya saya sebutkan menjadi kita bisa memiliki pola manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, tetapi bukan pengambilan keputusan based on structure saja, tetapi based on data driven atau berbasiskan data dan juga berbasiskan evidence based policy, kebijakan berbasis bukti atau fakta yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Nah, ini contohnya, nanti kita perlu melakukan identifikasi dan memetakan pada level mana decision making itu dibuat dan siapa nanti yang terlibat, baik itu pada top level, kalau diperlukan ya middle level, dan yang terakhir adalah pada support levelnya. Nah, IT principle misalnya yang keputusan-keputusan yang sifatnya strategik, yang bersifat itu direction, nah itu siapa yang pegang, misalnya gitu. IT arsitektur juga sama, infrastruktur bagaimana, business application, sampai ke IT investment itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan sebenarnya rekan-rekan sekalian, seringkali kalau saya lihat di area kita di teknologi informasi, keruwetan dalam pengambilan keputusan ini karena terlalu kompleks. Satu ya, masalahnya terlalu kompleks. Yang kedua itu saling lempar-lemparan tanggung jawab begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan metrik ini nggak jalan. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti kita harus lihat nih. Jadi kalau kita melihat kerumitan atau cerita tentang kegagalan implementasi sistem informasi, jangan buru-buru nyalahin kodernya gitu ya. Jangan buru-buru menyalahkan aplikasinya. Jangan-jangan yang terjadi itu adalah tidak ada keputusan strategik untuk segera mengambil keputusan yang dibutuhkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hal tersebut? Nah, saya sedang eksperimen ini tentang riset mengenai AI leadership. Kalau teman-teman tertarik nanti di dunia ini untuk sebagai tesis ya. Kita bisa menganalisis misalnya keputusan-keputusan top level dalam bentuk surat-surat keputusan, kita ubah jadi dataset berbasis teks. Dari situ kita analisis polanya. Apakah ada pola-pola tertentu yang menyebabkan itu berimplikasi tertentu, misalnya jadi negatif atau yang lainnya lah gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan text analysis untuk mengetahui apakah decision itu tepat apa enggak. Nah, kira-kira gitu. Dan nanti kita petakan, ini jadi klasifikasi kalau di machine learning. Nah, kan bisa. Nah, ini kalau ada yang tertarik nanti bisa menghubungi saya. Ini menarik, karena ini datasetnya udah banyak. Nah, kita perlu bisa memetakan itu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Yang perlu kita perhatikan dengan sangat bahwa ternyata IT decision making itu sangat matter nanti untuk mempengaruhi keberhasilan dan juga mempengaruhi apa yang bisa diambil sebagai advantages di IT kita. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian juga ada, ini contoh ya, bagaimana jenis-jenis dari tadi tata kelola tadi. Jadi sebenarnya nggak cuma
bentuknya itu tidak hanya simple ya, tidak hanya IT principle satu dokumen, tapi di dalamnya itu banyak banget. Jadi contoh sekali yang harus dibuat IT principle, jadi itu nanti diterjemahkan menjadi sebuah rencana strategik teknologi informasi. Execution plan-nya gimana? Apa yang akan diambil, apa yang akan dikerjakan, option-nya apa. Kemudian organisasi teknologi informasinya bentuknya kayak apa. Itu juga kita harus capture struktur organisasinya. Kemudian bagaimana pola kebijakan diseminasi dan komunikasinya. Dan ini jadi penting, dan komunikasi dan diseminasi informasi. Jadi ini kebijakannya, kalau ini adalah informasi. Nah, ini akan menjadi IT principle. Apakah organisasi itu bersifat close atau open? Nah, itu nanti perlu kita benang merahnya gitu kalau bahasa saya, atau ciri khasnya harus kita breakdown. Nah, ini penting, dan ini tidak mungkin kita melakukannya itu dengan manual, dengan kompleksitas sekarang organisasi itu sekarang rata-rata ya sangat besar. Nah, maka perlu komputasi untuk melakukan itu. Kemudian IT arsitektur. Ini adalah bentuknya bisa berupa arsitektur data, arah teknologi gitu ya, kesesuaian dengan standar dan kebutuhan, kemudian manajemen resiko dan juga manajemen kualitas, semacam SLA, QoS dan segala macam itu nanti masuk di sini. Nah, ini yang perlu di breakdown juga, perlu didetailkan sebagai sebuah komponen IT arsitektur. Ya, jadi ini juga poin yang sangat penting untuk dilakukan. Kemudian IT infrastructure. Nah, infrastructure ini juga sangat penting ya. Kita harus punya pegangan bagaimana kita membangunnya. Itemnya apa saja? Ada manajemen sumber daya manusia, bagaimana mengelola manusianya, metriknya ada enggak, bagaimana growth-nya diatur, bagaimana plan pengembangan future talent-nya, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen kualitas, bagaimana memaintain quality. Ya, itu harus dijaga benar. Mengidentifikasi solusi otomatisasi dan digitalisasi, ini juga penting. Apakah kita benar-benar semuanya harus membangun sendiri, atau jangan-jangan kita bisa memaksimalkan opsi bahwa kita tidak harus membangun semua sendiri, kita bisa menggunakan tools, menggunakan available solution dan seterusnya. Kemudian juga pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, ini juga penting ya, sisi updating, sisi rapid development dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pengaturan perubahan juga menjadi sangat penting untuk diambil dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah pola bagaimana infrastruktur itu menjadi fondasi ya, baseline untuk operasional teknologi informasi. Nah, kemudian nanti di business application agak lebih banyak karena kita bicara tentang pengaturan service level, kemudian bagaimana jika kita mengelola layanan itu yang berasal dari pihak ketiga, kita menggunakan layanan pihak ketiga, sesimpel kita menggunakan cloud provider untuk server kita, kemudian mengatur kinerja dan kapasitas, memastikan layanan yang berkelanjutan, security, alokasi sumber daya, edukasi dan trainingnya, mengatur konfigurasi. Kalau terjadi extraordinary event, bagaimana kita mitigasinya, memanage data, fasilitas, dan operasionalnya. Ini juga menjadi domain di business application. Nah, yang terakhir adalah IT investment. Jadi, IT itu spending-nya ada cost-nya. Nah, harapannya adalah cost itu tidak menjadi loss ya, tetapi menjadi value. Nah, kalau bahasa di startup menjadi bisa divaluasi. Jadi kira-kira begitu. Nah, sehingga harus diatur benar ya. Jadi investasinya harus tepat. Harus ada pengawasan terhadap proses pengembangan teknologi informasinya, kemudian mengukur pengendalian internalnya, kemudian juga jaminan independen yang clear, dan juga audit sistem informasi secara berkala. Ini jadi penting sekali. Nah, coba teman-teman bisa membayangkan, ini ada sekian banyak item, dan ini harus dibangun satu persatu kalau kita mau mengelola manajemen sistem informasi yang baik. Ini baru standar minimal. Nah, kalau kita mau lebih enhance lagi, lebih high quality, lebih international atau global standard, ya akan ada tuh standar-standar lain yang harus kita masukkan agar kemudian ini benar-benar menjadi sesuatu yang sangat powerful bagi perusahaan. Nah, apalagi kalau organisasi itu orientasinya memang kompetisi. Dalam arti kompetisi itu memang dia ingin compete masuk ke ke bursa saja, misal bursa saham misalnya gitu. Itu automatically ini nggak bisa ditawar, mereka harus punya.
Dan untuk membangun ini nggak cuma semalam atau 1 tahun ya, butuh persiapan, butuh pengembangan, 1 sampai 3 tahun, bahkan paling cepat katanya 5 tahun untuk bisa menyediakan semua instrumen ini dengan berjalan dengan baik ya, tidak hanya di atas kertas. Nah, itu juga penting sekali untuk dipahamkan. Nah, ini tantangannya teman-teman. Jadi kita, sebenarnya tugas cukup berat di mata kuliah ini untuk bisa memahamkan bagaimana mengelola IT itu bukan hanya sekedar just coding, just algoritma, just aplikasi, just business apps gitu, tapi ini, dikelola dengan sangat serius begitu ya, jadi semacam itu. Nah, di IT strategic management ya misalnya, ini juga sama, kita perlu memperhatikan bahwa ternyata, kalau di IT strategic management itu memang mengambil peran cukup dominan pada proses perencanaan. Nah, kenapa kok begitu? Karena memang ada terminologi ya, sesuatu yang tanpa perencanaan sebenarnya kita merencanakan untuk gagal kan begitu. Jadi ini salah satu yang, eee, perlu dipahamkan juga begitu ya. Nah, sehingga proses perencanaan ini sangat penting untuk apa ya, dihajar gitu, perlu difokuskan, terutama untuk memastikan bahwa sasaran bisnis tercapai, kuantitas atau skala bisnisnya itu bisa berkembang, dan kebutuhan manajemen juga bisa tergarap dengan cepat ya, ya semacam itu. Nah, ini perlu menarik ini, perlu ada manajemen pembuatan dan pengembangan strategi teknologi informasi dengan dukungan dokumentasi yang kuat, dukungan data dan informasi, big data berperan di sini, AI bermain di sini untuk proses pengambilan keputusan yang transparan. Nah, ini menjadi penting ya, ternyata, teknologi bahkan kenapa kok kita harus pakai blockchain misalnya gitu ya, karena itu juga nanti untuk dukungan data dan informasi. Kemudian memberikan perhatian pada penilaian risiko ya, terhadap investasi terhadap data dan teknologi pendukung. Nah, ini juga penting karena mau tidak mau kita harus sangat aware bahwa semua yang terlibat dalam teknologi informasi, baik itu data, informasi, hardware, software, itu semua aset. Jadi aset itu kalau itu hilang gitu, kita rugi. Nah, kalau itu kita hilang, kita akan kehilangan sesuatu. Sehingga mau nggak mau kita harus protektif, harus memproteksi itu semua. Nggak bisa itu, kita biarkan, sesukanya atau tidak kita urus gitu ya. Jadi semacam itu. Dan kemudian dari situ kita bisa melakukan peningkatan kualitas rencana strategik TIK ya. Jadi ini juga penting. Strateginya berubah-ubah enggak masalah, tetapi yang penting iterasi strategi ini dilakukan terus-menerus ke arah improvement-nya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau digambarkan, ini rekan-rekan, ini petanya sebenarnya ya. Jadi mohon maaf nih gambarnya kurang begitu bagus. Jadi ini yang heading-nya. Jadi semacam ini. Jadi kalau kita petakan, peta perencanaan TIK itu ada di 4 ini ya, di 4 apa nih, di 4 kelompok ini. Jadi ini kalau kita adopsi standar dari COVID ya. Dari COVID itu seperti ini. Jadi ada plan and organize, kemudian ada develop and implementation, kemudian ada delivery and support, dan terakhir adalah monitoring dan audit. Hampir mirip seperti di sini, di prinsipal, tetapi ini dibuat menjadi lebih ke arah manajemen prosesnya. Jadi di sini ada rencana strategik TIK, nah, kita harus bikin itu, kemudian diterjemahkan jadi arsitektur data dan informasi, diterjemahkan jadi arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitektur keamanan, baru bicara organisasi TIK, investasinya, sampai ke manajemen kualitas tadi. Jadi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nih, domainnya paling banyak ada di plan dan organize, karena ini investasi pertamanya. Benerin dulu organisasinya, baru nanti proses berjalan akan menjadi lebih smooth, kan kira-kira begitu. Di develop dan implementation juga ada identifikasi solusi otomatisasi, pengembangan aplikasinya bagaimana, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen dan pemeliharaannya, sistem deployment-nya, dan juga nanti ada change management-nya. Ini juga harus diatur di development dan implementation. Delivery support juga banyak. Ini mengelola service level, mengatur layanan pihak ketiga, mengatur kinerja, sampai mengatur operasional. Dan nanti juga ada monitoring dan audit. Poinnya rekan-rekan sekalian, PR-nya banyak, yang harus diatur cukup banyak. Ini kalau saya boleh usul ya, ini item-itemnya ini jadi tesis-tesis khusus itu sangat memungkinkan. Jadi kira-kira gitu. Nah ini yang
perlu dipastikan. Ya, jadi teman-teman juga harus nanti di pertemuan berikutnya ketika kita membahas lebih dalam tentang beberapa standar yang menjadi landasan, teman-teman akan tahu tuh bagaimana item parameter yang ada di setiap ini. Nanti akan tahu yang namanya rencana strategik TIK itu sebentar. Rencana strategik TIK itu yang bagus kriterianya kayak apa, based on COVID, itu akan ketahuan nanti ketika kita membaca standar yang ada di COVID dan seterusnya. Arsitektur data dan informasi juga sama, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita membuatnya pun akhirnya ya mencoba kita perlu melihat, petakan, dan kemudian kita mengarah sesuai dengan standar yang ada di situ. Itu akan jauh lebih mudah dan lebih menarik begitu ya. Jadi semacam itu. Dan saya nggak tahu ini jadi rumit, ada di sulit atau runyam gitu ya. Karena setiap item yang ada di sini ini semuanya diatur gitu oleh standar tadi. Nah, sehingga diatur itu dalam artian tidak wajib kita implementasi ya, tetapi kita punya guidance, punya basic, punya baseline. Kalau mau bagus ya minimal seperti itu. Nanti yang paling berat di situ. Sehingga kita harus berusaha membuat menjadi lebih dari itu kan gitu. Nah, ini yang menjadi poin penting di situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya IT risk management ini juga menjadi penting karena jangan sampai IT itu jadi blunder. Jadi blunder itu sesuatu yang ternyata malah membuat kita kehilangan banyak hal. Dan efeknya proses bisnis atau bisnis inti perusahaan atau organisasi terganggu. Nah, ini yang juga harus kita sangat perhatikan. Maka penting kita punya IT risk management untuk menjamin kelangsungan proses bisnis. Risiko mungkin tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hilangkan, tapi kan bisa diminimalisir. Nah, atau minimal ya kalau berhadapan dengan risiko itu tinggal kita dapat impact-nya tetapi tidak terlalu damageful, misalnya semacam itu. Nah, poinnya di situ sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi kita bagaimana membuat itu. Kemudian meminimalkan munculnya biaya penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Ya, lebih worst itu kita memperbaiki sistem yang rusak gitu ya. Itu kan biasanya akan jauh lebih costly dibanding dengan yang sudah ada. Dan seterusnya. Nah, ini penting, perlu diperhatikan dengan sangat gitu ya. Dan ini yang paling penting juga ketika menggunakan sistemnya menimbulkan rasa aman, ya, sehingga kemudian kita bisa keberlangsungan sistem berjalan terus-menerus dan ya safe gitu. Kemudian meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai resiko. Nah, ini ada awareness, tumbuh setiap berjalannya waktu dan akhirnya kita akan mengikuti standar tertentu. Saya pikir IT risk management sekarang itu sangat dominan dibutuhkan karena beberapa perusahaan sekelas bank pun itu bisa terbreach ya oleh kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi dari pencurian data sampai berhentinya operasional karena atau layanan karena sesuatu, misalnya semacam itu. Kemudian ada juga yang lain yang harus kita perhatikan. Apa istilahnya itu? Eksternal threat-nya juga banyak gitu ya, dari hacking, dari social engineering dan lain sebagainya, itu beruntun masuk ke kita sehingga ini perusahaan akan sangat kerepotan kalau harus berhadapan one on one dengan setiap threat. Maka perlu ada sebuah framework atau platform bagaimana kita menghadapi itu dengan standar tertentu. Sehingga harapannya ya kita lebih siap, lebih aware gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga adalah ini ya. Jadi kita harus paham benar bahwa resiko dan kontrol ini nggak bisa kita pisah. Ini dua-duanya akan saling terkait gitu ya.
Karena risiko itu ternyata teman-teman ada 3. Jadi ada inherent risk, di mana risiko itu melekat ya. Nah, ada, by default ada, nggak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita apa-apain karena itu ya seperti sudah takdir gitu, jadi semacam itu. Maka di sini disebut sebagai risiko yang melekat pada suatu komponen TI sehingga kemungkinan terjadinya kehilangan sumber daya yang signifikan tanpa adanya penerapan kontrol. Mau dikasih kontrol untuk menghilangkan atau mengurangi ya tetap aja dia ada. Nah, kemudian ada control risk. Ini biasanya muncul karena kita menerapkan prosedur tertentu untuk niatnya untuk mengurangi risiko, tapi itu menambah ada tambahan risiko lain. Nah, kenapa itu muncul? Karena biasanya kontrolnya nggak efektif. Jadi gitu. Cara awalnya kita menghajar atau menghindari terjadinya hacking ya kita pakai firewall. Tapi ternyata firewall itu kan membatasi gerak kita dalam lalu lintas data. Nah, sehingga ada kontraproduktif yang mungkin muncul di situ. Mungkin beberapa layanan bisnis kita berbasis protokol terbuka jadi tidak bisa dipakai dan seterusnya. Nah, itu namanya control risk. Nah, ini yang paling susah adalah detection risk, di mana risiko sebuah kesalahan tidak terdeteksi. Nah, jadi seperti hacking gitu kan itu ya mostly hampir tidak terdeteksi. Baru ada gejala, ada sesuatu kita baru bisa melakukan respon. Nah, beberapa teknik kontrol diterapkan seperti preventive control. Ya, ini namanya aja preventif ya. Jadi dia mengontrol sesuatu yang harapannya belum terjadi. Nah, sehingga mencegah terjadinya kelalaian, kesalahan dan seterusnya. Nah, ini preventive control pengen dilakukan. Terus kemudian detective control. Ini misalnya digunakan ketika terjadi sesuatu, kita kemudian bisa mendetek apa yang terjadi sebenarnya. Kalau korektif berarti kan melakukan perbaikan. Jadi semacam. Nah, ini nanti ini akan menjadi challenge nih, gimana cara strategi menjalankannya. Mungkin teman-teman nanti yang fokus ke area cyber security atau security management itu akan sangat dekat dengan isu ini. Nah, jadi ini akan menjadi main issue dari yang kita bahas. Nah, kemudian ini contoh ya bagaimana teman-teman kita melihat namanya risk management framework ya. Ini juga ada beberapa poin penting di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi proses identify untuk menganalisis tentang manajemen aset, lingkungan bisnis, tata kelola, penilaian risiko, bagaimana strategi penilaian risikonya, termasuk supply chain risk manajemennya. Nah, nanti kita juga harus melakukan protect ya, proses dan usaha untuk melindungi sumber daya dengan kita menerapkan beberapa kontrol akses, meningkatkan melalui awareness dan training ya, kemudian data security checking, termasuk perlindungan kontrol prosedur begitu ya. Itu juga menjadi sangat penting ya. Kemudian penerapan teknologi proteksi ini juga akan menjadi menantang. Nah, jadi rekan-rekan sekalian ini akan menjadi sangat sangat dominan dibutuhkan ketika kita dihadapkan dengan risiko yang sangat besar. Kemudian kemampuan mendetek ya, proses untuk mendeteksi dan mengenali. Nah, ini juga kita harus punya anomaly detection, event detection gitu ya, security continuous monitoring, proses deteksi, analisis behavior itu akan menjadi sangat sangat dominan dibutuhkan. Nah, ini nanti teman-teman ketika menerapkan nanti ya di paruh mungkin setelah UTS kita akan lebih banyak nanti bicara lebih teknikal gitu ya. Bagaimana kita memilih atau mencari algoritma yang bisa membantu kita menganalisis hal-hal semacam ini. Jadi analisis behavior dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana kita merespon ini juga poin penting juga akan menjadi tantangan juga ya. Bagaimana kita memberikan respon umpan balik, komunikasinya, mitigasinya gitu ya, dan bagaimana recover-nya. Ini juga akan menjadi poin penting juga untuk dipahami. Jadi ini itu melihatkan dalam satu domain saja, ini hal-hal yang harus kita kelola, hal-hal yang harus kita manage itu cukup banyak dan nggak main-main gitu ya, di semacam itu. Nah, kemudian ini IT resource management. Ini seringkali kita terlewat melakukan ini, karena sebenarnya kekuatan dari IT itu ada di resource manajemennya. Jadi bagaimana baik itu penataan kelembagaan gitu ya, kemudian aturan main gitu,
kemudian bagaimana menerapkan digital based birokrasi gitu ya. Jadi untuk mempercepat proses bisnis ini jadi salah satu yang perlu diperhatikan benar. Kemudian ada sumber daya manusia, data dan informasi, termasuk nanti teknologinya. Nah ini juga kita harus perlu, ini semacam aset manajemen tapi lebih besar dari itu, kita nyebutnya resource management. Nah, kenapa itu menjadi penting? Kenapa menjadi resource management? Karena dengan cara itu kita jadi melihat bahwa pernak-pernik atau item-item yang ada di teknologi informasi itu aset. Seperti saya sampaikan tadi di depan, kalau namanya aset ya kita nggak ingin kehilangan satu hal pun di sana. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang poin-poin penting sebenarnya untuk dipahami ya, agar kita bisa tahu bahwa tantangannya sedemikian rupa. Nah, nanti teman-teman sekalian, ini ada juga nanti IT relationship management, di mana service strategi, service design, service transition, service operation, kemudian continual service improvement ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana ternyata kompleksitas dalam mengelola teknologi informasi itu nggak main-main dan menjadi sangat dominan begitu. Jadi bahkan ini yang kalau kita bicara IT relationship management itu mengindikasikan bahwa kita itu nggak cuma develop, tapi juga bagaimana setelah kita develop itu benar-benar hasil development kita itu sampai ke ke customer atau ke pengguna itu dengan baik dan juga dimaknai seperti halnya dia melakukan bagian dari services ya. Jadi ada tanggung jawab, ada responsibility, bahkan kalau bahasa saya ada continuous service improvement. Nah, ini menjadi poin penting. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian poin-poin basic ya dari standar. Nanti kita akan coba masuk di setiap standar itu seperti apa, karena beda-beda. Standar itu cukup banyak ya, contoh-contoh ini mungkin saya akan coba share yang lain sebentar. Nah ini dia mungkin. Ini saya hentikan dulu. Terus sebentar. Ini Nah, oke, ini sebentar. Nah, oke. Nah, moga-moga ini bisa terlihat ya, yang eloknya. Nah, ini memang belum saya on-kan, tapi nanti setelah ini saya akan on-kan untuk agar bisa kelihatan. Nah, ini standar, bentar. Nah, saya ingin lihat ya yang ini. Ini saya show-kan sekarang. Nah, ini ada beberapa contoh ya standar yang nanti akan kita bahas secara lebih spesifik ya. Yang satu nanti konsep tentang enterprise application atau enterprise arsitektur. Bagaimana high level proses bisnis itu menjadi penting. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar ini bagaimana ternyata dari arsitektur vision, bisnis arsitektur, data arsitektur, application sampai teknologi arsitektur itu harus benar-benar menyatu gitu ya, tidak menjadi bagian yang terpisahkan. Nah, bagaimana caranya itu nanti kita bahas di next-nya. Kemudian ada beberapa, ini ada COSO, ya, ada untuk internal control, ada ITIL, infrastruktur Information Technology Infrastructure Library, kemudian ada TOGAF ya, ini yang menjadi dasar dari enterprise arsitektur, dan kemudian ada yang lain. Nah, nanti silahkan bisa dipelajari dan nanti akan terlihat bagaimana sebenarnya itu dilakukan. Ada juga yang ini ya teman-teman, ini saya aktifkan juga biar teman-teman bisa lihat. COVID ya, bagaimana salah satu standar
tentang, COVID ini juga menjadi penting untuk dipelajari terlebih dahulu ya, untuk paham benar bagaimana, standar dan bagaimana pola manajemen itu dilakukan. Jadi semacam itu ya. Tetapi, ini nanti bisa teman-teman coba pelajari, terlebih dahulu, tapi saya ingin sharing nanti, ini ada dokumen menarik yang hari ini bertebaran gitu ya, atau di-share ke mana-mana. Saya ingin perlihatkan. Mungkin teman-teman ada yang sudah, melihatnya gitu ya. Nah ini dia. Nah, moga-moga kelihatan. Nah ini dia. Nah ini salah satu yang dokumen yang cukup banyak menyita perhatian gitu ya di sisi, banyak pemerhati gitu, tentang cetak biru Kota Cerdas Nusantara. Ini, case-nya untuk IKN. Nah ini salah satu bentuk kalau bahasa saya seperti, rencana strategic IT plan. Jadi di situ ada visi misi generalnya, kemudian ada kerangka konsep, kemudian nah ini bagaimana mereka membangun, frame, smart city, tata kelola teknologinya dan seterusnya. Nanti akan saya share, teman-teman silahkan pelajari, minggu depan nanti kita coba kita diskusikan di kelas atau setelah pertemuan setelah, minggu depan mungkin ya, minggu depan karena mungkin libur ya, karena libur akhir tahun kalau nggak salah. Jadi nanti teman-teman coba pelajari ini sebagai salah satu contoh dan nanti kita akan mencoba mencermati, dari sisi standar ya, apakah ini sudah memenuhi standar yang diinginkan sebagai sebuah, dokumen rencana strategik, IT atau master plan, dan kira-kira begitu. Dan ketika dibaca apakah ini sudah bisa implementable atau belum, jadi semacam itu. Nah ini nanti perlu di-review bersama, meskipun ya saya paham sebagai dokumen kan seperti ini kan tidak sangat teknikal ya, hanya sekedar menjadi guidance. Dan mungkin nanti kita juga diskusikan, ini berarti kalau isinya kayak gini, ini masuk di area mana? Apakah dia hanya sebagai IT governance, atau dia juga sudah bisa menjadi sebuah IT strategic plan, jadi semacam itu. Nah ini yang menjadi menjadi pertanyaan nanti semacam itu. Jadi kita coba kritisi. Tapi teman-teman nanti juga boleh mencoba mencari di internet beberapa dokumen mengenai IT strategic plan di banyak organisasi. Baik itu di pemerintahan, di level negara, atau mungkin di level perusahaan. Boleh silahkan, nanti bisa dijadikan sebagai komparatif. Mungkin ini mungkin ini PR-nya tidak dikerjakan sebagai PR ya, tapi ini aja dipakai sebagai bahan bacaan, silahkan dipelajari di masa-masa liburnya ini. Nanti kita bahas saja di kelas. Jadi ya nanti saya pengen di kelas itu ada sesi kita bisa berdiskusi ya secara lebih intens gitu. Nanti kita saling mengkritisi dan kemudian men-summary-nya menjadi sebuah pola tertentu. Nah ini untuk mempertajam apa istilahnya? Mempertajam, cara kritis kita atau poin-poin kritis kita melihat sebuah dokumen itu compliance-nya seberapa jauh sambil nanti kita bukan benturkan ya, tapi kita lihat dari kacamata standar industri yang existing. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang nanti perlu diperhatikan ya, jadi semacam itu. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ini coba saya kan sekaligus ya, biar nanti tidak terlewat, saya akan masukkan ke sini nanti ya. Mungkin saya masuk, sebentar gede banget. Oke. Standar. Oke, saya masukkan di mana enaknya nih, audit case. Audit case ya, saya uploadkan di audit case saja biar sekaligus sebagai contoh. Jadi ini sampel aja, contoh dokumen kita sebut rencana strategik untuk IKN. Nah, ini sebagai bahan kita.
biru. Oke. Nanti satu lagi ada lagi satu lagi teman-teman sekalian yang menarik perhatian dan juga saya sedang coba pelajari itu adalah tentang surat edaran kecerdasan artificial. Nah, mungkin saya juga ingin share ke teman-teman biar teman-teman mungkin perlu sekali untuk aware terhadap hal ini karena ini bukan apa-apa sih, kita tidak ingin mengkritisi terlalu tajam gitu ya, tetapi itu bisa kita jadi tahu gitu, oh ini bentuknya sesuai standar apa enggak. Ini contohnya seperti ini. Jadi Menteri Kominfo itu menerbitkan surat edaran ya berupa guidance untuk pemanfaatan artificial intelligence tapi dengan konsep etika, kira-kira gitu. Nanti silakan juga ini bisa dipelajari sehingga karena ini kan berlaku general ya, berlaku untuk semua hal, sehingga kita bisa lihat ini secara secara peruntukan dan lain sebagainya itu bagaimana itu kita bisa kritisi. Saya pikir itu bagus sebagai bahan kita untuk mengetahui bahwa saat ini pengembangan dokumen semacam ini sangat masif gitu ya. Ini sebagai contoh surat edaran Kominfo untuk etika AI gitu ya. Nah, ini kita bisa pelajari sama-sama. Tapi dalam konteks tadi melihat apakah itu comply atau tidak dengan standar yang berlaku di tata kelola IT. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti silahkan bisa dipelajari ya, jadi semacam itu. Oke. Oke, baik. Baik, rekan-rekan sekalian. Itu kira-kira rekan-rekan jadi materi saya untuk merecap apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Nah, moga-moga dari beberapa poin dan juga nanti ada sharing dokumen tadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti rekaman kuliahnya akan saya sampaikan lagi, nanti kalau sudah berhasil saya download dan saya publish. Sebentar ini. Baik, ada pertanyaan sampai di sini mungkin teman-teman? Izin Pak, untuk bahannya itu di-share di Elok ya Pak? Benar di Elok. Di Elok dan di link yang ini ya, di yang materi yang nomornya itu 1242. Jadi ini saya kasih linknya sekalian lagi biar clear. Karena yang satunya itu dari materi kelas-kelas yang sudah jalan ya. Nah, yang kita pakai yang ini. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi mungkin rekan-rekan. Kalau tidak ada, untuk pertemuan pada sore ini saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk kehadiran online-nya. Nah, moga-moga bahan kita di sesi ketiga ini bisa dipelajari lebih lanjut dan nanti moga-moga bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya IT governance dan IT strategic plan. Oh ya, ini saya belum memasukkan yang hari ini ya, saya coba masukkan. Saya masukkan materinya di bagian ini ya, audit case saja ya, jadi biar lebih nyaman. Atau di bagian ini, audit type dan area, jadi lebih cocok di situ. Jadi ini adalah bahasan mengenai IT governance standar. Oke. Nah, nanti silakan dipelajari. Oke, semua bahannya sudah saya taruh di Elok. Nanti teman-teman silakan download dan bisa dikoleksi untuk menambah bahan pelajarannya. Baik, dengan demikian saya cukupkan. Terima kasih. Selamat melanjutkan liburannya. Selamat libur panjang dan menikmati liburnya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.